Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi di pertemuan kali ini masih membahas dengan materi bilangan bulat yang sebelumnya kita sudah bahas, dan sekarang kita akan melanjutkan kembali mengenai bilangan bulat. Ini kita dikhususkan untuk membahas operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Ini mengenai perkalian dan pembagian bilangan bulat, ya. Nah, di sini ada perkalian bilangan bulat. Nah, secara umum untuk A elemen bilangan bulat positif dan B elemen bilangan bulat. Nah, untuk A dikali B diartikan B menjumlahkan B sebanyak A kali. Nah, di sini ada A kali B sama dengan B plus B plus B titik plus B dan sebanyak A, ya. Jadi nanti ini jadi si B-nya ini nanti yang berulangnya itu sebanyak A nanti. A-nya tergantung nanti berapa. Nah, makanya dia nanti akan bertambah kalau misalkan A-nya itu besar gitu jumlahnya, ya. Jadi yang berulangnya itu B-nya tapi sebanyak A berapa kali gitu. Nah, di sini kita lihat ada contoh soal. Ini kita contoh soalnya kita kaitkan dengan soal cerita, ya. Nah, untuk adik-adik silahkan perhatikan. Suatu gedung tersusun atas 5 lantai. Nah, jika tinggi satu lantai adalah 6 meter, tentukan tinggi gedung tersebut. Nah, kita membahas mengenai gedung tanpa atap, ya. Nah, kita jawab. Jadi si gedung ini tersusun atas 5 lantai, ya. Dan tingginya sudah diketahui di situ 6. Nah, berarti kalau kita tulis di sini diketahui lantainya tersusun 5 enggak usah. Jadi diketahui tersusunnya 5 lantai. Nah, terus tingginya berapa tadi? Tingginya 6 meter. Nah, lantainya tersusun 5 lantai dan tingginya 6 meter. Kalau kita menuliskan dalam perkalian, berarti 5 dikali 6. Nah, 5 dikali 6. Jadi berulangnya di sini berapa? Berarti sama dengan 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 sebanyak berapa kali? Sebanyak berapa kali? Ayo, berapa kali? Sebanyak 5 kali. Ini tadi kalau kita lihat ini A, ini B, ya. Jadi sebanyak A-nya di sini 5. Berarti kita tulis di sini 6-nya 5 kali. Jadi berapa? Semuanya berapa?
6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. 6-nya ada 5. Jadi kalau kita jumlahkan berapa? 6 tambah 6 12, 12 tambah 6 18, 18 tambah 6 24, 24 tambah 6 berarti semuanya 30. Nah, 30 apa? Yang ditanyakannya berapa? Tinggi gedung tersebut. Nah, jadi tingginya berapa di sini? 30 meter. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita nomor 2. Nomor 2 di sini, ketika musim dingin, suhu di negara Eropa sering kali turun drastis setiap 1 jam. Nah, suhu turun sebesar 2 derajat Celcius. Nah, jika pada pukul 18 suhu di sana adalah 10 derajat Celcius. Yang ditanyakannya, tentukan suhu ketika pukul 24 waktu setempat ya. Nah, kita jawab di sini. Dari pukul 18 hingga pukul 24 berarti sudah berlangsung 6 jam. Ya, 6 jam. Karena setiap 1 jam suhunya turun 2 derajat. Nah, ini tadi setiap 1 jam suhu turun sebesar 2 derajat ya. Nah, setiap 1 jam suhu turun 2 derajat Celcius. Maka turun suhu selama 6 jam tersebut dapat disajikan dalam bentuk perkalian. Nah, kita lihat dalam bentuk perkaliannya. 6 dikali 2. Nah, ini selama 6 jamnya dikalikan dengan 2 negatif 2. Nah, negatif 2. Kenapa ini bisa negatif? Karena suhunya turun. Nah, kalau berbicara turun, otomatis dia masuk ke bilangan yang negatif. Kalau dalam garis bilangan, dia mengarahnya ke kiri. Nah, maka sama dengan negatif 2 ditambah negatif 2 tambah negatif 2 tambah negatif 2 tambah negatif 2 tambah negatif 2 sama dengan 12. Nah, di sini negatif 2-nya ada berapa kali? Ada 6 kali. Kalau kita jumlahkan berarti negatif 2 tambah negatif 2 negatif 4 ditambah negatif 2 negatif 6 ditambah negatif 2 negatif 8 ditambah negatif 2 negatif 10 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 12. Nah, maaf, ini negatif ya. Jadi negatif 12. Oke, kita lanjut lagi. Kita lihat di sini. Nah, maka selama 6 jam suhu di Eropa turun 12. Nah, 12 ini tadi ya, dari sini kita 12. Nah, ini 12 derajat Celcius. Kita kembali ke sini. Eropa turun 12 derajat Celcius. Jadi suhu di Eropa ketika pukul 24 waktu setempat adalah menjadi 10 plus negatif 12 sama dengan negatif 2 derajat Celcius. Jadi suhu di Eropa ketika pukul 24 itu adalah negatif 2 derajat Celcius. Nah, lihat ini 10 dari mana? 10 ini
ini 10 tadi dari mana ya? Nah, 10 ini dari, kita lihat di sini, dari, nah lihat, pukul 18 suhu di sana adalah 10 derajat. Ini mengenai suhunya, suhu di Eropa ya. Jadi 10 derajat plus negatif 12, maka negatif 2. Kenapa ini bisa negatif? Karena di sini lihat, kalau ada tanda kurung berarti kita kalikan operasinya. Plus dikali negatif, pasti hasilnya dia akan negatif ya. Jadi negatif 2 derajat Celcius. Nah, sekarang kita ke pembagian bilangan bulat. Tadi kita membahas tentang perkalian bilangan bulat dan sekarang kita ke pembagiannya. Pembagian bilangan bulat. Secara umum, jika A, B, dan C adalah bilangan bulat, jika A kali B sama dengan C, maka masih sama dengan A sama dengan C per B. Dengan B tidak sama dengan 0. Nah, jadi syaratnya B-nya tidak boleh 0. Nah, atau jika A dikali B sama dengan C, ini juga masih sama. B sama dengan C dibagi A. Atau B sama dengan C per A. Dengan A tidak sama dengan 0. Nah, kita kembali lagi ke contoh. Di sini ada seekor tupai mula-mula berdiri di titik 0. Tupai itu dapat melompat ke kiri atau ke kanan. Sekali melompat jauhnya 3 satuan. Tupai telah melompat ke kiri dan berada di titik 15. Sebelah kiri 0. Berapa kali tupai melompat? Nah, kita jawab. Nah, untuk lebih mudah lagi kita menggunakan di sini garis bilangan. Nah, kita lihat tadi yang ditempuh tupai jaraknya berapa untuk satu kali. Nah, untuk satu kali dia menempuh jarak 3 satuan. Untuk menempuh titik 15. Ya, berarti kalau untuk menempuh titik 15 berarti dia berada di arah kiri atau berada di posisi bilangan negatif. Nah, berada di titik ini nih, titik 15. Tetapi jarak satu tempuh untuk satu kali melompat dia itu 3 satuan. Nah, jaraknya 3 satuan ya. Berarti kalau kita lihat dari 0 ke kiri 3 satuan. 1, 2, 3. Dia berada di negatif 3. Kita melompat lagi 3 satuan. Dari negatif 3, 1, 2, 3. Dia berada di titik negatif 6. Kita lanjut lagi. 1, 2, 3. Berada di titik negatif 9. Tarik lagi ke kiri. 1, 2, 3 berada di titik negatif 12. Dan satu lompatan lagi si tupai itu meloncat 3 satuan. 1, 2, 3 berada di titik negatif 15. Nah, ini titik negatif 15. Berarti keseluruhannya dari titik 0 ke titik negatif 15 berapa kali lompatan? Berapa? Berarti tupai harus melompat sebanyak berapa kali? 5 kali. Kita lihat. 1 kali lompatannya 3 kali 3 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi si tupai itu harus melompat sebanyak 5 kali ke kiri. Nah, seperti itu ya. Jadi mudah ya. Oke. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa paham dan mengerti apa yang sudah dijelaskan.
Saya tutupkan sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.